Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syaifah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah terhubung dengan Dr. Humin Saranto, SPA MSI. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore, Mbak Iva. Iya, dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang yaitu mengenai tentang malaria nih dok. Ini topik kita hari ini cukup eksklusif sekali Tribuners, karena kita akan membahas dan kita akan mengupas tuntas tentang cara mengatasi dan juga mencegah malaria bersama dengan Dr. Humi Saranto. Nah dok, ini saya enaknya panggilnya siapa nih? Dokter. Biasanya dikenal Dokter Anto. Oke, Dokter Anto. Dokter Anto, sebelum kita masuk kepada topiknya yang benar-benar Tribuners mungkin sudah penasaran juga nih dok, boleh nggak kita kasih informasi kepada Tribuners di rumah, kira-kira malaria itu penyakit apa sih dok? Iya, jadi malaria itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh suatu plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Itu tentang malaria, pengertiannya ya. Ya. Pak. Oke, jadi memang penyakit ini ditularkannya melalui nyamuk ya dok? Betul. Lalu apa yang membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk yang biasa kita digigit nyamuk gitu dok? Ya, nyamuk macam-macam ya. Iya, ternyata nyamuk juga banyak macamnya ya dok? Ya, yang dikenal kita nih ada nyamuk demam berdarah ya, nyamuk Aedes yang menyebabkan demam berdarah, ada nyamuk Culex yang menyebabkan gatal-gatal kalau menggigit, dan yang terakhir nyamuk malaria ya Pak. Nyamuk malaria. Jadi penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Oke, jadi malaria ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Anopheles. Oke. Dokter, berarti kan ini nyamuknya berbeda juga ya dengan nyamuk yang biasa menggigit kita tapi gatal-gatal doang tuh dok. Ya. Nah, seberapa bahayanya kah nyamuk malaria ini sih dok? Ya, nyamuk malaria ini cukup berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Jadi penyakit malaria itu tidak boleh disepelekan ya. Ini termasuk penyakit infeksi yang juga banyak terjadi di negara kita di Indonesia, dan bahkan bisa terjadinya malaria yang fatal atau malaria berkomplikasi. Jadi kita harus hati-hati dengan penyakit malaria ini. Tidak boleh lupa ya. Nah dok, cara membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk yang biasa itu ada ciri-ciri khusus yang bisa kita kenali nggak sih dok? Agak susah ya Mbak ya mengenali. Tapi intinya kalau yang paling gampang itu nyamuk Aedes aegypti, itu kakinya tuh dia belang-belang putih dan hitam. Itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau nyamuk malaria ini nggak ada belang-belangnya. Jadi semacam nyamuk yang banyak di hutan ya. Mirip dengan nyamuk yang namanya Culex. Jadi kalau yang secara khas itu kita tidak bisa mengatakan ya. Agak sulit karena ciri khasnya kurang dibandingkan dengan nyamuk yang Aedes aegypti. Oke. Itu nyamuk ya, dan itu nyamuk ya. Berarti memang secara dari bentuknya agak susah, tapi masih bisa kita kenali ya dok untuk ciri-ciri nyamuk malaria dengan nyamuk yang biasa ini. Kalau dengan nyamuk demam berdarah itu ada nggak dok bedanya dari ciri-ciri nyamuknya sendiri? Halo dok? Halo dok? Halo ya. Tadi terputus ya dok suaranya? Ya terputus ya. Oke. Terputus. Oke.
Nih dok, ada pertanyaan dari Tribuners di rumah. Mungkin yang masih sulit untuk bisa membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk biasa. Tapi tadi dokter Ranto sudah memberikan gitu kan ya Tribuners jawabannya, yaitu melalui ciri-cirinya. Tapi nih dok, ada juga yang masih penasaran termasuk saya. Cara membedakan ciri-ciri nyamuk malaria dengan nyamuk demam berdarah, ini apa dok? Apa masih dalam satu nyamuk? Oh, beda, dia beda jenisnya ya. Kalau nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah itu badannya tuh atau kakinya tuh belang-belang hitam dan putih. Kalau nyamuk malaria ini tidak, warnanya sama. Oke, nyamuknya sama ya. Oke. Bentuk jadi bentuk kaki, warna badan itu biasanya ya sama-sama gelap gitu. Ini nyamuk malaria. Oke. Nah dok, tadi kita sudah beralih ke ciri-ciri ciri-ciri dari nyamuknya nih. Mungkin Tribuners bisa kenali dan bisa lebih teliti lagi nih dok ya, bisa antisipasi. Nah kalau untuk dari ciri-ciri kita terkena penyakit malaria ini seperti apa dok? Ini yang penting ya. Gejala kita sudah harus curiga kalau terkena penyakit malaria. Nah ini pertanyaan yang sangat benar ini Mbak Siva ya. Jadi kalau penyakit kita curiga si pasien atau si anak mengalami infeksi atau menderita penyakit malaria itu nomor satu adalah demamnya tinggi. Demam tinggi, menggigil. Nah, biasanya disertai dengan menggigil dulu. Nah, ada mungkin gejala tambahan lain seperti pucat mungkin ya. Kemudian keringatnya banyak, berlebih. Kemudian untuk awal-awal memang biasanya seperti penyakit infeksi yang lain ya, yang mirip penyakit yang lain. Cuman biasanya pola demam pada nyamuk malaria itu rata-rata mempunyai interval ini yang agak membedakannya. Ya, interval artinya dia muncul hari pertama, hari kedua besok dia tidak demam, besoknya dia demam. Oh, oke. Itu kita curiga jangan-jangan terinfeksi penyakit malaria. Ya. Jadi ada intervalnya. Bahkan memang interval ini ada yang berlangsung cukup lama ya dok? Ada yang 10 sampai 15 hari, bahkan 1 bulan reaksinya baru ketahuan gitu dok. Apa benar dok? Ya itu namanya masa inkubasi itu Mbak Sita. Inkubasi itu artinya masa dari masuknya penyakit dalam tubuh dan menunjukkan gejala. Bisa sampai antara 9 hari sampai 14 hari, atau yang paling muncul falsiparum itu bisa sampai 40 hari baru dia munculkan gejala. Wow. Gejala itu namanya masa inkubasi. Jadi masuknya nyamuk kemudian sampai menimbulkan gejala di tubuh si manusia. Oke. Nah, gejala-gejalanya tadi itu secara fisik nampak bisa terlihat itu dari apanya dok? Nomor satu tadi pola demamnya Mbak. Pola demamnya. Ya, misalnya paling banyak di Indonesia kan infeksi oleh Modium vivax namanya. Vivax itu jenisnya tuh demamnya 2 hari sekali. Oh gitu. Hari. Jadi misalnya hari ini demam, besok tidak demam, besok demam, tidak demam. Oh gitu ya dok. Ini untuk membedakan dengan demam pada demam berdarah. Kalau demam berdarah demam tinggi terus menerus. Demam tinggi terus menerus selama 2 sampai 7 hari. Nah itu kita curiga ke demam berdarah. Tapi kalau demam malaria, pada penyakit malaria, dia demamnya mempunyai sifat interval tadi. Dan disertai menggigil, itu yang agak membedakan sedikit. Kalau kita mau agak lebih curiga kan nyamuk malaria, menggigil, demamnya tuh menggigil ya. Oke. Jadi di malaria ini dia lebih menggigil ya dok daripada demam berdarah. Betul ya. Oke. Nah, kira-kira di mana sih dok seseorang itu kok bisa terkena malaria ini tadi gitu? Nah ini juga curiga malaria dari mana ya? Pertama ada demam yang tinggi, bisa disertai dengan menggigil, dan yang utama dia ada riwayat bepergian ke tempat daerah endemis malaria. Oh gitu. Nah
ini kita sudah sebagai seorang dokter dan juga jangan ini ada infeksi malaria ya disertai dengan gejala-gejala yang lain ya Pak ya. Mungkin kuning, mungkin obatnya sakit, mungkin macam-macam. Kalau dia sampai yang berat bisa terjadi shock ya. Tensinya turun, nadinya berangsur itu yang sangat berat ya. Bisa sampai kejang. Oh ya ampun. Bisa kejang ya. Bisa kejang juga berarti dok ya? Iya betul. Nah tempat ini apakah tempat yang gimana tuh dok? Lebih spesifiknya atau apa tempat yang dingin, panas, kumuh, kotor atau yang seperti apa tuh dok biasanya? Tempat ya. Oke, jadi tempat endemis malaria itu adalah tempat yang biasanya kebanyakan masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Pepohonan. Mohon maaf ya kayak teman kita di Indonesia Bagian Timur itu Papua kan malaria tinggi ya. Nah, kalau di Lampung itu data terakhir itu cukup banyak di Lampung Selatan ya. Lampung Selatan. Mungkin karena di sana juga pepohonannya masih banyak ya dok. Kalimantan, Riau yang mungkin banyak pepohonan. Jadi memang yang kita memang paling banyak apa ya berdasar hidupnya nyamannya dia berada di hutan. Beda dengan nyamuk malaria, nyamuk Aedes, nyamuk demam berdarah. Sukanya dalam rumah ya tempat tanam air gitu ya. Oke. Nah, kalau malaria dia dari hutan ya banyak. Jadi hati-hati kalau tempat-tempat yang mohon maaf ya periksa masih banyak. Kompornya di rumahnya itu kita harus waspada ya terhadap nyamuk malaria. Oke. Nah dok, tadi kita juga kan dari awal udah sempat mengcompare ya, dokter bilang tadi tentang penyakit malaria ini dan juga demam berdarah ini berbeda. Nggak hanya dari segi nyamuknya berbeda, tapi juga dari segi ciri-cirinya. Ada spesifik lain nggak dok, perbedaan antara kedua ini apa lagi gitu? Ya betul ya. Kalau nyamuk demam berdarah sebelumnya kita kupas dulu tentang demam 2 sampai 7 hari disertai adanya manifestasi atau bentuk perdarahan ya. Nah, apa misalnya mimisan ya, mungkin ada becak-becak di kulit. Oke. Kalau dia sampai berat yang stadium 3 adanya tanda-tanda shock, nadinya lemah, ada akral itu alat berat bagian bawah itu dingin, tensinya rendah. Jadi bahkan kalau untuk di demam berdarah ini ada sampai stadiumnya juga dok? Kalau demam berdarah ada stadiumnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau malaria ada malaria tanpa komplikasi dan malaria berkomplikasi. Nah, Oke. Jadi kalau malaria komplikasi itu dia sudah merambah kemana tuh dok? Betul, yang berat itu yang komplikasi itu bisa sampai ke ginjal, bisa terjadi tidak ada kencing, anuria namanya, atau kencingnya sedikit, oliguria, atau kencingnya berwarna teh. Nah, ini yang paling bahaya dari nyamuk malaria itu kalau dia mengenai ginjal. Kalau dia mengenai hati, bisa terjadi gangguan pada hati. Bisa kalau dia mengenai sampai otak, jadi sporozoitnya bisa sampai ke otak, itu bisa menyebabkan terjadinya kejang atau gangguan kesadaran. Ini yang malaria berkomplikasi. Itu malaria berkomplikasi ya dok. Kalau untuk jangka waktu yang kita bisa tentukan nih gitu, kira-kira dari malaria biasa ke malaria komplikasi ini jaraknya berapa lama tuh dok? Bisa ketahuannya? Ya itu tergantung dari kondisi daya tahan tubuh si penderita dan juga jenis plasmodium ya. Plasmodium itu yang masuk. Jadi ada 4 jenis plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Ada plasmodium namanya falciparum yang berat, ada plasmodium vivax, ada plasmodium ovale dan plasmodium malariae. Jadi ada 4 jenis plasmodium ya mbak ya namanya. Yang berat yang bisa menyebabkan gangguan kesadaran tersering karena infeksi dari plasmodium falciparum. Oke. Nah, kalau untuk dari demam berdarah ini tadi kan berarti stadiumnya sampai stadium 4 ya dok ya? Iya. Itu cara melihat dari stadium 1 sampai dengan 4 ini gimana tuh dok? Dimulai dari ciri-ciri bahkan rentang waktunya? Kalau demam berdarah
dia kalau detawaksi dia masa kritisnya hari ketiga sampai hari kelima untuk demam berdarah ya Mbak ya. Hari ketiga, jadi demam hari ketiga kita harus hati-hati sampai demamnya hari kelima, itu demam berdarah. Nah kalau udah 5 hari, mudah-mudahan sih gejalanya bisa resolve atau bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahannya si pasien ya. Jadi hati-hati hari ketiga hari kelima bila kritis terjadi shock, nadinya tidak teraba, dingin dan sebagainya, bisa menyebabkan kejadian yang fatal ya. Hari ketiga hari kelima. Nah kalau malaria bisa lewat seminggu Mbak. Bisa lewat seminggu ya dok? Nah bisa. Dan jangka waktu demamnya juga tadi yang dokter bilang gitu, nggak menentu harus seminggu demam terus, tapi bahkan ada masa inkubasinya tadi kalau nggak salah tadi ya, sehari jeda sehari, gitu. Nah kalau untuk dari segi kebahayaannya sendiri, kita tahu ini sama-sama bahaya ya dok, namanya penyakit nggak ada yang nggak bahaya gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih berbahaya antara demam, malaria, dan berdarah ini yang mana dok? Ya jadi kalau dia demam berdarah yang berat ya derajat 3-4 itu berat, dia bisa menyebabkan terjadinya shock. Kalau itu berdarahnya banyak, jadi namanya demam berdarah. Jadi kalau berdarahnya banyak, dia menyebabkan jadinya gagal sirkulasi yang bisa menyebabkan kematian ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga ya dok? Ya demam berdarah kematian, malaria juga bisa menyebabkan kematian ya. Oke. Aduh, kok bisa mau sampai mengenai ginjal atau sampai ke otak? Seperti malaria ya, bisa menyebabkan gangguan kesadaran, ginjal dan bahkan bisa menyebabkan akibat yang fatal ya. Jadi sama-sama berat loh ya. Iya benar, sama-sama berat, sama-sama harus dicegah dan sama-sama harus dihindari ya dok. Jadi jangan diremehin ya. Nah dok, untuk rentan usia, apakah semua usia dari balita, dari anak kecil, bayi itu memang sudah bisa kena malaria ini ya dok? Betul sekali pernyataannya. Jadi nyamuk malaria bisa mengenai semua jenis usia ya. Bagi anak-anak, ibu hamil, dan dewasa, semuanya bisa berisiko terjadinya penyakit malaria. Begitu juga dengan demam berdarah ya dok? Sama. Oke. Kalau untuk cara mencegahnya sendiri itu seperti apa dok? Untuk malaria ya? Malaria. Ya untuk malaria itu tadi ada clue yang penting atau ada catatan yang paling penting, dia baru bepergian paling tidak di atas seminggu ya dari tempat endemis malaria. Jadi tempat daerah yang memang terkenal tinggi penyakit malarianya. Misalnya dari Kalimantan, mungkin dia baru bepergian dari Kalimantan, itu kemudian dia pulang, misalnya dari Lampung, ya Lampung mungkin yang bukan daerah endemis pergi ke tempat yang daerah endemis, kemudian dia pulang itu badannya demam, menggigil. Nah itu kita langsung curiga, boleh kita melakukan pemeriksaan ke arah adanya infeksi malaria. Namanya dengan rapid test diagnostik ya, RTD, rapid test diagnostik RTD ya. Oke. Itu cara mengetes dan ngeceknya tadi ya dok? Dengan catatan ada tadi ya, riwayat bepergian ke daerah endemis malaria itu semakin menguatkan. Kayak seperti kalau ke gunung gitu masuk juga ya dok berarti ya ke dalam wilayah malaria itu sendiri? Ya jadi demamnya misalnya kan baru pulang dari naik gunung ya, anak-anak pecinta alam kan harus hati-hati ya. Kemudian kok pulang dulu demam, lewat dari seminggu, lewat dari 2 minggu, menggigil lagi, ya sudah kita harus curiga. Jadi jangan-jangan terinfeksi penyakit malaria. Oke. Kalau untuk cara mencegah demam berdarah dok? Kalau demam berdarah ya 3M ya, menguras, mengukur dan menutup ya. Gimana caranya? Bukan lagi 3M ya. Karena kan memang kalau demam berdarah ini nyamuknya dia senangnya di tempat yang lembab, kayak yang air tergenang gitu ya dok ya? Ya rumahan. Kalau malaria tadi penjaganya ya kita ya
malaria, ya, Oke. profilaksis mencegah malaria. Jadi misalnya kita kayak kemarin ya, ada tim saya berangkat ke Papua, itu anak-anak yang berangkat ke Papua saya sarankan minum profilaksis dulu. Oke, jadi memang ada obatnya juga untuk mencegah ya dok. Kalau kita sudah mengetahui gitu, kalau mau ke tempat yang memang ada terjangkit nyamuk malaria ini tadi gitu. Kalau boleh tahu itu kalau kandungan obatnya itu yang mengandung apa dok? Biasanya tuh namanya tuh mengandung yang betulnya paling banyak dikeluarkan kloroquine mbak ya. Kloroquine. Ya, cuma kloroquine sekarang karena sering digunakan banyak terjadi resistensi ya, kekebalan. Jadi diganti yang namanya sekarang artemisin namanya obatnya. Jadi kalau teman-teman yang berangkat ke daerah endemis malaria, tolong kalau lebih dari 1 minggu, saran saya ya lakukan minum obat ya profilaksis kok seminggu sekali. Seminggu sekali, kemudian jadi 2 minggu sebelum berangkat sudah minum obatnya dan di tempat di daerah Indonesia minum lagi, kemudian pulang juga masih minum lagi. Dan jangan lupa ya tetap menjaga lo ya, pakai lengan baju lengan panjang, pakai repellent, lotion anti nyamuk, sama di Inggris malaria. Itu jangan sampai lengah, jangan sampai lupa teman-teman yang berangkat ke daerah endemis malaria. Oke. Nah dok, selain malaria itu tadi, berarti malaria dan juga demam berdarah ini sama-sama menyerang imunitas tubuh ya dok? Ya, ya sama. Ya, jadi dia bahaya pada individu yang rentan daya tahannya ya. Jadi makin parah dan makin berat kondisi penyakitnya. Nah dok, berarti kan malaria ini tadi juga bisa menyebabkan kematian. Dan kalau dia komplikasi tadi. Nah, ada nggak sih dok, cara pengobatannya gitu? Ya tadi ya, mudah-mudahan kalau yang dideritanya adalah malaria tanpa komplikasi, ya biasanya kita kasih obat sih ya sembuh mbak ya. Tadi yang ditakutkan malaria yang berkomplikasi tadi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan aja malarianya ya yang ringan ya, yang tanpa komplikasi. Nah, berarti kita bahasnya yang tanpa komplikasi dulu nih dok. Ya, yang ringan ya. Itu biasanya dengan pengobatan seperti apa dok? Kalau untuk malaria tanpa komplikasi? Ya, yang ringan itu paling gampang. Halo? Halo? Nah, baru kedengeran ya dok? Ya, tadi putus. Oke. Kita lanjut boleh ya dok? Ya, boleh.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cara pengobatan malaria tanpa komplikasi. Kalau cara pengobatan malaria yang sudah terkomplikasi ini, Dok, bagaimana cara pengobatan dan juga penanganannya? Adakah pengobatan khusus? Ya, kalau komplikasi harus dilakukan di rumah sakit ya, Mas, ya. Mm-hmm. Dia komplikasi ya, kita harus memberikan antibiotik yang berfungsi ya. Ya karena kemudian kalau yang berkomplikasi tadi bisa menyebabkan yang sedikit atau tidak ditemukan sama sekali, anuria dan bahkan bisa menyebabkan terjadi komplikasi yang bahaya terjadinya di otak disebut encefalopati. Hasilnya bisa besar, jadi kita harus hati-hati jangan sampai terjadi sampai ke komplikasi yang menyebabkan. Nah itu biasanya harus dilakukan di rumah sakit lah kalau yang komplikasi ya, bisa di rumah ya. Berarti memang ada kemungkinan bisa rawat inap juga ya, Dok? Bisa. Kalau untuk jangka waktu penyembuhannya sendiri itu bisa diperkirakan nggak, Dok? Nah, jadi kalau makan obat itu ya, obatnya tuh harus kombinasi karena memang cukup harus harus kuat ya, makanya karena ini kan malaria disebabkan oleh plasmodium dan sporozoid yang bisa sampai masuk ke hati. Jadi kita harus memakai obat yang benar-benar kuat ya, kombinasi namanya artemisinin kombinasi terapi itu harus kuat obatnya untuk bisa membunuh sporozoid atau kuman tadi, kuman dari plasmodium tadi yang masuk ke sel darah manusia. Oke. Nah, kalau untuk cara mengobati demam berdarah, Dok, Ya, itu seperti apa, Dok? sama penurun panas. Banyak minum sama minum penurun panas nah gitu. Oke. Nah, Ini ringan loh ya. mm-mm. Ini demam berdarah yang ringan loh ya. Banyak minum sama penurun panas saja. Ya, kalau dia masih bisa mampu minum, ya itu ya udah rawat jalan aja. Saya sering tuh kalau anaknya masih mampu minum, ya Mm-mm. masih minumnya tidak mual muntah, tidak sakit perut, ya udah rawat jalan aja dulu, banyak minum. Tapi jangan lupa 2 hari sekali kita cek darahnya sampai hari ke-6. Hari ke-6 demam. Kalau udah lewat hari ke-6, mudah-mudahan sudah terjadi fase recovery atau penyembuhan ataupun pemulihan ya dari demam. Demam darah mah bisa juga sampai hari ke-5. Malah dia bisa berhari-hari, bisa berminggu. Iya. Nah, Dok, ini ada yang menyebutkan sebagai malaria itu disebabkan karena parasit yang sifatnya efektif. Itu seperti apa, Dok, maksudnya? Ya, jadi dia disebabkan oleh parasit ya, parasit yang masuk ya, yang tadi. Jadi ada 2 kehidupan daripada plasmodium ini. Ada yang namanya aseksual dan seksual. Kalau kehidupan aseksualnya dia di dalam darah manusia yang terinfeksi dari air liurnya si nyamuk Anopheles. Kalau fase seksualnya perkawinan namanya gamet ya, gamet dan gamet betinanya di tubuh si nyamuk. Nah, ada 2 siklus hidupnya dia. Ini yang agak membedakan dengan nyamuk demam berdarah ya. Oke. Nah, terakhir mungkin nih, Dok. Tribuners mungkin pengen tahu, dan ini sebagai edukasi kita semua. Ada nggak sih pantangan selama dalam menjalankan pengobatan baik terkena malaria ataupun demam berdarah ini, Dok? Atau pantangan, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, gitu. Tantangannya sampai saat ini yang penting itu tadi minum yang banyak ya, istirahat yang cukup ya, makanan yang bergizi kalau sedang menderita suatu penyakit, dan kalau dia
sudah terdiagnosis dengan penyakit malaria harus mendapatkan terapi anti malaria, karena malaria tidak bisa disembuhkan tanpa obat anti malaria, karena kita harus membunuh apa tadi plasmodiumnya, sporin yang masuk ke sel darah merah kita. Jadi kalau nggak segera diatasi, sel darah merah kita nanti dihancurkan oleh trombosit sel darah merah. Jadi kalau kita terjadi anemia, pucat dan sebagainya, lesu, lemah, jadi harus diatasi. Jadi kita mengatasi dengan memberikan obat-obatan yang sampai membunuh plasmodiumnya sampai di tingkat sel darah merahnya, gitu. Itu maksudnya. Oke. Nah, mungkin dari dokter untuk sebagai bahan penutup kita ada saran ataupun pesan kesan untuk Tribuners di rumah cara mencegah dan cara mengatasi malaria ini, Dok. Ya betul, masih banyak penyakit yang berat dan boleh disepelekan. Jadi jangan lupa ya, penyakit banyak sekali ya, penyakit infeksi di Indonesia. Salah satu adalah penyakit infeksi oleh parasit disebut malaria. Malaria tadi, nyamuk ini sebagai pesan-pesan, dia banyak hidupnya di daerah yang masih banyak pepohonan ya, masih banyak hutan, itu dia suka hidup di alam yang seperti itu. Jadi kita kalau berada di tempat yang lingkungan yang banyak pohonnya, tetap hati-hati ya. Kalau ada nyamuk ya langsung dihalau, langsung dibunuh lah ya, atau pakai mesin anti nyamuk kalau kita mau bepergian ke alam terbuka. Jadi contohnya teman-teman yang hiking, mungkin naik gunung ya, teman-teman dari Mapala, nah itu juga harus menjaga dirinya, juga ya jangan sampai digigit ya, disitu lagi nyamuk malaria. Dan pada saat bepergian ya tolong juga jaga kondisi fisiknya ya, jangan sampai tanya di mana-mana namanya banyak infeksi, kalau daya tahan kurang bagus ya bisa terkena penyakit. Nah kalau mau ke hutan juga tadi pakai yang tangan panjang mungkin ya, pakai untuk anti nyamuk, anti kuman. Jadi harus hati-hati kita jangan sampai terkena penyakit malaria. Karena tadi salah satu yang ditakutkan dari malaria kalau dia yang berkomplikasi itu yang cukup berat, kita harus hati-hati karena bisa menyebabkan terjadinya akibat fatal ya, bisa kena ginjal, bisa kena ke hati, bisa kena ke paru-paru, bisa sampai ke otak. Nah ini hati-hati. Nah cara membedakannya, kita curiga kalau mengalami infeksi malaria tadi ada demam tinggi lebih dari 7 hari, demamnya bersifat interval ya, interval. Sekarang bisa nggak demam, demam lagi, tidak demam, bergantian, dan ada riwayat bepergian ke daerah yang memiliki catatan endemis tinggi untuk malaria, ya kita harus curiga. Ini jangan disepelekan, langsung diberikan penanganan. Untuk awalnya tadi kalau masih ringan tadi Mbak, banyak minum tadi ya. Ya. Minum terlalu panas dan segera kalau bisa curiga tadi lakukan pemeriksaan tes cepat diagnostik, tes cepat dari darah untuk menemukan apakah ada plasmodium malaria di sel darah. Itu Mbak Siva, dan pada para ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan kita ya, hati-hati ya, penyakit itu banyak sekarang di sekitar kita ya. Nomor satu, tetap jaga daya tahan tubuh kita. Itu Mbak Siva. Ya, oke. Terima kasih banyak Dokter Ranto sudah bersedia untuk hadir di sini ya, menjelaskan dengan Tribuners di rumah tentang cara mencegah dan juga cara mengatasi malaria. Dan tidak hanya malaria, tapi kita juga tadi membahas tentang demam berdarah Tribuners. Nah, terima kasih banyak dokter, tadi udah sempat ngasih saran masukan juga untuk Tribuners, bahkan saya sendiri ya kan yang memang untuk tetap tidak menyepelekan gitu, walaupun wah ini nyamuk nih gitu. Gitu. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan hari ini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dan juga narasumber saya Dr. Ranto pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, makasih ya dok. Sama-sama, Mbak Siva dan para teman-teman. Iya, dokter nanti kalau misalkan butuh narasumber podcast lagi boleh nggak dok? Iya,
siap. Oke, makasih banyak ya dok. Oke Mbak, salam ya. Iya siap Ya. dok.